Semoga barokahna Tuhan ajunan sateja sami-sami istiqomah satejana sami-sami husnul khotimah. Al-Fatihah. Mau nanya langsung kan, saya jangkauan nggak waktu ngaji waktu di pondok gitu. Jadi biasanya biasa yang seperti apa kayak gitu? Apakah kita terbiasa begitu? Apakah sudah biasa terhadap kita kepada Tuhan naik turunnya itu kayak gitu ya? Mohon maaf. Ya. Saya pernah ngaji ke Prof. Nasaruddin Umar. Sekarang jadi imam besar Masjid Istiqlal ya waktu kuliah. Jadi keimanan kita itu al-iman yazidu wa yanqus. Sama, itu benar kata guru sampean itu. Jadi keimanan kita itu kadang naik, kadang turun. Jadi fluktuasi, kadang naik, kadang turun. Nah, tetapi naiknya kita, turunnya kita itu tergantung kita semua. Setinggi apa naiknya tergantung kita, dan sedalam apa turunnya tergantung kita. Saya kasih contoh sekarang. Abahnya Kinuruddin Musyiri itu kebiasaannya itu kan ngatamkan Al-Quran. Paling tidak sebulan itu hatam 2 kali. Paling tidak itu hatam 2 kali. Itu kan Yazidnya kan. Yazidnya itu paling tidak hatam 2 kali. Dan beliau itu kekuatan zikirnya itu nafas. Jadi tiap detik dia itu berusaha zikir. Nah, sehingga suatu saat beliau tuh begini di depan santri. Jadi dia pegang tabuan gini. Gitu. Nah, sama santri kemudian ditegur. Anjeunna makna pus nih kamak ngerenger. Nah, kan ngerenger. Nah, terus ke musyrik tebus nih. Ji, gula nih kan mun tak engak ka pangeran sedetik nih kan susah. Coba bayangkan, gula mun tak engak ka pangeran sedetik nih kan susah. Berarti yang kusnya dia, gitu loh. Kurangnya dia ketika tidak ingat kepada Allah 1 detik. Kalau yang kusnya kita, nah kan gitu. Maka aja lupa. Itu. Nah, Yazid ya ini beda kan. Jadi Yazidnya beliau bertambahnya keimanan beliau paling tidak dalam sebulan dia itu menghatamkan Quran 2 kali. Ini yang kita baca ya, Dan kalau Yazidnya kita, jadi beda-beda. Al-iman Yazid wa yanqus memang benar. Malah kata Prof Nasar waktu itu, kadang-kadang kita naik sedikit gitu loh. Sudah merasa tinggi. Nah, sudah merasa tinggi. Jatuhnya dalam sekali kita itu. Nah, ketika kan begini, seret sini ya, naik sini ya, turun, seret. Nah, naiknya itu loh. Kita naik tapi tidak sampai pada tahap awal. Kadang-kadang naik, turun, seret. Naik lagi, naik bener, tapi tidak sampai sini, turun lagi gitu, naik lagi, naik kedua dan naik ketiga itu tidak sampai naik pertama, itu namanya yongkus sebenarnya. Jadi tidak salah itu kalau mengatakan itu sudah biasa gitu loh, naik turun itu sudah biasa, cuma dilihat dulu naiknya, turunnya seperti apa, dan naik keduanya ini seperti apa. Itu beda-beda. Berarti yang tahu posisi kita pribadi, keimanan paling tinggi itu kita sendiri. Kita. Bukan orang lain, bukan. Itu yang bisa ngukur itu kita loh. Sejauh mana kita naiknya itu kita lihat dari turunnya awal. Kita itu. Saya tuh pernah jatuh kan? Saya tuh pernah jatuh dalam artian dalam spiritual ya. Saya pernah jatuh. Saya bilang kok, mohon maaf guru, saya tidak kuasa gitu, saya tidak mampu. Apa kata guru? Ya sudah, kalau tidak mampu diam. Sudah, jangan melakukan perlawanan. Kalau sudah mampu ya sudah, pasrah. Yang penting baru saham. Karena kan begini, seret naik turun loh. Mau naik sama dengan agak susah. Terus gitu loh. Loh kalau ini dibiarkan, maka tanpa terasa naiknya kita itu justru turunnya kita. Turunnya kita. Terkecoh dengan apa? Yaitu terkecoh dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya jawab pangeran tak maksa. Meledai. Nah, itu terkecoh. Ini kalau dalam
Ibnul Jauzi itu menulis kitab namanya Talbisul Iblis. Jadi bagaimana iblis itu merayu kita untuk turun terus tanpa kita rasakan. Kembali lagi ke awal ya, di awal. Jadi kalau pertanyaannya al-iman yazid wa yanqus itu memang benar biasa. Itu pasti pengalaman setiap orang. Tetapi setinggi apa yazidnya dan sedalam apa yanqusnya, kemudian setinggi apa lagi naiknya, ini yang menjadi problem. Kata Pak Nasar seperti itu. Itu yang menjadi problem. Dan tanpa sadar kadang-kadang itu kita turun, padahal kita merasa naik, padahal hakikinya turun. Oke. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Dukung terus channel kami.